Tahun lalu, banyak orang bilang jika Daniel Ricciardo comeback ke F1 hanya untuk keperluan marketing dan Netflix saja. Awalnya kami membantah hal tersebut dan mencoba mempertahankan Ricciardo karena dia memang layak diberikan kesempatan kedua. Tapi setelah melihat performanya dalam 3 balapan pembuka musim 2024, sepertinya memang benar jika Ricciardo direkrut cuma untuk hiburan dan senyumannya saja. Ketika Yuki Tsunoda mampu menunjukkan performa yang apik di GP Australia kemarin dengan finish di posisi ke-7 dan berikan Racing Bulls 6 poin pertamanya di konstruktor, hal yang kontradiktif justru dialami oleh Ricciardo. Tampil di hadapan publik sendiri, pembalap 34 tahun ini justru tampil ompong dan tidak bisa berkutik sepanjang race. Di kualifikasi meskipun sempat membuat catatan waktu yang oke dan bisa meloloskannya ke sesi Q2, namun sayangnya lap tersebut dihapus karena melanggar track limit di tikungan kelima. Ketika Tsunoda mampu tampil jauh sampai sesi kualifikasi pamungkas untuk start di 10 besar, Ricciardo harus terdampar di Q1 dan cuma bisa start di posisi ketiga dari bawah. Saat balapan, Ricciardo sebenarnya menunjukkan kecepatan yang cukup progresif, terutama sejak stint keduanya. Namun karena posisi startnya saja sudah ada di belakang, itu menyulitkan Ricciardo untuk bisa memperbaiki performanya. Meski bisa menyalip duo Alpine dan Sauber, Ricciardo hanya bisa sentuh garis finish di posisi 12 dan bisa jadi lebih buruk seandainya tidak ada pembalap yang DNF di race kemarin. Performa yang jauh dari kata memuaskan tersebut kembali memperpanjang impresi negatif yang ditampilkan oleh pembalap Australia itu di awal musim 2024. Ricciardo sama sekali belum mendapat poin dan selalu dikalahkan Tsunoda di 3 kali babak kualifikasi sejauh ini. Bahkan pembalap Jepang tersebut sudah 2 kali tembus ke sesi Q3 dan andai saja strateginya di Bahrain serta Arab Saudi tidak neko-neko, maka harusnya Tsunoda minimal sudah koleksi 8 atau 10 poin di klasemen. Fakta tersebut semakin menandakan jika Daniel Ricciardo bukanlah pembalap yang sama seperti yang dulu kita kenal selama di Red Bull atau di Renault. Seperti yang kami mention dulu, 2 tahun suram di McLaren sudah merusak semua aspek yang ada di dalam diri Ricciardo dari segi talenta, pendekatan, sampai mental yang terlalu hati-hati. Hal itu sudah diketahui oleh Red Bull, di mana gaya balapnya sangat berbeda ketika pertama kali lakoni tes di simulator setelah meninggalkan McLaren. Walaupun Red Bull sudah melakukan segalanya untuk memoles skill serta mentalnya supaya mengkilap seperti dulu, tetapi nampaknya Ricciardo tidak akan bisa kembali seperti pembalap yang mereka kenal. Performanya sejauh ini semakin meragukan rencana Red Bull yang ingin memasangkan sekali lagi Ricciardo dengan Max Verstappen. Ricciardo akhir tahun lalu sudah sesumbar jika di 2024 dia akan mempersiapkan segalanya sematang mungkin dan berjanji untuk bisa comeback ke penampilan terbaiknya. Secara persiapan memang musim dingin berjalan cukup intens bagi pembalap peraih 8 kali kemenangan di F1 tersebut dengan segala latihan fisik serta simulator untuk mewujudkan target ambisiusnya. Di pramusim, impresinya juga cukup positif, baik bagi Ricciardo ataupun dari timnya yang memiliki mobil dengan berbagai komponen yang disuplai langsung dari Red Bull RB19. Tetapi saat memasuki balapan sesungguhnya di ronde pertama Bahrain, barulah kita tahu jika Ricciardo masih membawa masalah bawaan yang belum bisa ia selesaikan sejak meninggalkan McLaren. Ricciardo mengaku kaget dan sama sekali tidak mengira jika awal musim 2024 akan berjalan begitu buruk seperti ini. Tahun lalu ia mengawali comeback saat timnya masih bernama AlphaTauri di GP Hungaria dengan lumayan positif, di mana dia bisa kalahkan Tsunoda di kualifikasi. Dan andai saja tidak jadi korban serudukan Zhou Guanyu saat start, Ricciardo harusnya bisa raih poin. GP Meksiko adalah momen di mana Ricciardo mendapatkan peningkatan kepercayaan diri yang sangat signifikan, di mana ia bisa tampil konsisten di 5 besar dan bawa pulang 6 poin yang jadi hasil terbaiknya setelah comeback. Namun kepercayaan diri yang ia dapat itu seakan-akan kembali hilang musim ini dengan berbagai masalah yang dialami di Racing Bulls. Balapan perdana di Bahrain meninggalkan kesan yang negatif bagi Ricciardo. Ketika berada di level papan tengah yang sangat kompetitif, ia tak mampu keluarkan performa terbaik yang bisa dihasilkan oleh mobilnya. Berbeda dengan Tsunoda yang langsung nyaman dengan V-Carb 01, Ricciardo masih mengalami banyak sekali masalah di seputar keseimbangan, terutama saat masuk tikungan. Dan coba tebak, iya, ini adalah problem yang sama seperti yang ia alami di McLaren dulu. Polanya di balapan-balapan selanjutnya juga sama. Ricciardo tidak yakin jika mobil Racing Bulls bekerja sesuai harapan dan memberikan indikasi kalau gaya balapnya lagi-lagi tak cocok dengan karakteristik mobil. Kasus yang sama persis dengan yang Ricciardo alami di McLaren.
Sebagai seorang pembalap mengkoleksi 8 kemenangan, Ricciardo seharusnya bisa beradaptasi dengan hal-hal semacam ini, karena di McLaren saja terbukti kalau mobilnya tidak masalah dan skillnya sendiri yang memang problematik, karena tak mampu beradaptasi dengan gaya balap yang saklek. Hal semacam itu tidak bisa diulangi lagi di Racing Bulls, mengingat usianya yang makin tua, dan ini adalah kesempatan terakhirnya untuk buktikan diri di F1. Ketika Tsunoda terus-menerus improve dan bertumbuh sebagai seorang pembalap yang lebih komplit, Ricciardo masih stagnan dengan kesulitan adaptasinya. Meski begitu, Ricciardo menegaskan jika problem yang dihadapi di Racing Bulls itu berbeda daripada di McLaren dulu. Ketika di McLaren, Ricciardo sama sekali tidak yakin dan tidak percaya diri dengan kemampuan mobilnya. Sementara di Racing Bulls, ia merasa lebih menyatu dengan mobil dan tahu di mana ia bisa tancap gas atau melibas tikungan dengan cepat. Ia merasa masalah utamanya sekarang adalah soal optimalisasi settingan mobil, dan memang murni kurang cepat saja dibanding Tsunoda yang sudah berkembang sangat pesat. Saat kualifikasi GP Australia, Ricciardo mengaku bingung, karena lap yang ia buat sudah cukup bagus, tetapi masih kalah dari lap yang dicetak oleh rekan setimnya. Meski pada akhirnya dihapus karena track limit, namun itu menunjukkan jika memang Ricciardo belum atau bahkan sudah tak mampu untuk keep up dengan persaingan F1 modern. Apalagi dengan kondisi papan tengah yang super ketat, sekalinya underperform, maka hasil yang diraih bisa langsung anjlok. Tidak heran jika dengan situasi yang ada saat ini, dan semua dukungan yang diberikan Red Bull untuk menopang Ricciardo, Helmut Marko tak segan-segan untuk memberi kritikan pedasnya. Helmut menilai jika Ricciardo tidak cukup cepat dan menuntutnya untuk bisa menyamai apa yang bisa ditampilkan oleh Tsunoda. Bahkan, kabar terbaru menyebut jika Helmut sudah mengeluarkan ultimatum kepada Ricciardo, yaitu dia diberikan kesempatan untuk meningkatkan performanya di GP Jepang dan GP Tiongkok setelah ini. Jika Ricciardo gagal perform, maka ia berpotensi untuk digantikan oleh Liam Lawson dari GP Imola sampai akhir musim, yang bukan hanya membuat Ricciardo menganggur lagi, tapi juga menutup pintu ambisinya yang ingin comeback ke Red Bull. Helmut dikatakan lebih menyukai untuk memasang Liam Lawson di Racing Bulls daripada Ricciardo yang sejak awal kita sudah tahu jika ia merupakan pembalap favorit dari Christian Horner. Lawson sudah buktikan dirinya tahun lalu ketika mendapat kesempatan untuk gantikan Ricciardo yang cedera patah telapak tangan selama 5 balapan dan bawa pulang 2 poin di GP Singapura. Penampilan Oliver Bearman yang impresif di Arab Saudi sepertinya membuka mata Helmut Marko jika pembalap-pembalap muda harus diberi banyak kesempatan karena mereka masih bisa bereksplorasi di aspek gaya balap dan lebih mudah beradaptasi dengan sesuatu yang baru. Berbeda dengan Ricciardo yang sepertinya sudah sampai di titik senja karirnya, ditandai dengan sulitnya sang pembalap untuk menyesuaikan apa yang ia punya ke sesuatu yang berbeda. Jika Helmut Marko objektif dan konsisten dengan sikapnya seperti Nick de Vries tahun lalu, maka hal yang sama seharusnya bisa ia terapkan ke Ricciardo. Sekarang semua kembali ke Ricciardo dan nasibnya di F1 sepenuhnya ada di tangannya. Ricciardo tahu betul rasanya didepak dari kursi F1, baik itu dari sisi korban semasa di McLaren, ataupun ketika jadi pihak yang diuntungkan ketika gantikan de Vries. Ia tahu seperti apa rasanya, dan tahu harus melakukan apa untuk menghindari kejadian yang sama menimpa ke dirinya sendiri. Yang jelas, Ricciardo tak bisa hanya mengandalkan senyuman lebarnya saja, atau lawakan yang dipaksakan untuk mempertahankan kursinya di Racing Bulls. Semua harus ia perjuangkan di sirkuit, dan kalau tak bisa kalahkan Tsunoda, lebih baik kubur ambisi untuk kembali ke tim utama Red Bull itu dalam-dalam. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.